Pengungsi kampung Lemah Duhur Cianjur yang menjadi korban gempa hari ini memberanikan diri kembali untuk melihat dan memeriksa kondisi rumah mereka yang roboh terdampak gempa demi bisa menggunakan kamar mandi. Terbatasnya akses air bersih di tenda pengungsian karena hanya ada satu toilet yang dipakai bersama, membuat mereka terpaksa menggunakan air selokan. Dan informasi terkini terkait kondisi pengungsi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MJN Arbida Dono Semito yang berada di tenda pengungsian korban gempa Kampung Lemah Duhur Cianjur. Arbida, bisa Anda informasikan kondisi para pengungsi saat ini seperti apa yang paling mereka butuhkan? Ya baik Naila, saat ini saya sedang berada di tempat pengungsian dari Kampung Lemah Duhur dan juga Kampung Mekar Baru, di mana lokasi pengungsian ini, pengungsian korban gempa ini berada di lapangan bola RSUD Sayang. Dan memang di sini terdapat 4 tenda pengungsian, di mana tenda tersebut merupakan bantuan dari instansi pemerintah. Dan dari informasi yang saya dapat, total ada 57 kakak yang menempati 4 tenda pengungsian. Dan tadi juga saya sudah melihat ternyata tidak hanya 4 tenda pengungsian saja yang ada di sini. Ternyata warga juga membangun beberapa 1 atau 3 tenda pengungsian darurat kecil yang mereka bangun sendiri untuk mereka tempati begitu. Kemudian selain itu di sini warga masih mengalami trauma dan juga hanya sebagian yang memang sudah berani untuk mengecek atau memeriksa kembali dari rumah mereka karena memang kondisi dari rumah mereka sendiri ada beberapa yang sudah roboh. Dan menurut informasi juga untuk pengungsi laki-laki memang siaga bergantian untuk menjaga masuknya logistik dan juga antisipasi gempa susulan dari maghrib sampai pagi jam 5 pagi. Kemudian akan digantikan oleh pengungsi laki-laki lainnya. Tadi saya juga melihat adanya aktivitas membagikan donasi baju dari mahasiswa yang membagikan baju dan celana. Dan pemirsa, tampak di sini memang kondisi dari tenda yang terbuka sehingga ketika cuaca panas warga merasakan panas, kemudian ketika hujan warga memang sangat kedinginan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Minar, di mana Ibu Minar ini menjadi salah satu korban terdampak gempa. Selamat pagi Ibu Minar. Selamat pagi. Bu Minar, bagaimana kondisi kesehatan dari penduduk yang ada di sini? Ya, alhamdulillah sih penduduk mah gatal-gatal gitu, katanya panas, anak kecil gitu. Baik, kemudian untuk kehadiran tenaga medis ini bagaimana Bu? Apakah sudah hadir di sini dan juga sudah rutin? Sudah ada tenaga medis, cuma mungkin belum itu ya, udah ada ngasih obat itu, bantuannya udah ada. Kemudian sampai saat ini keluhan penyakit apa yang paling sering dirasakan oleh warga? Gatal-gatal aja sama batuk itu panas ya, izin gatal-gatal aja sama batuk. Oke, baik. Gatal-gatal ini karena disebabkan apa, Bu? Mungkin air dari ini, mungkin dari dari solokan ini mungkin. Boleh diceritakan Bu kenapa bisa gatal-gatal dan apakah menggunakan air dari selokan ini, Bu? Ya, nggak tahu atau mungkin dari ada nggak bersih mungkin ya airnya gitu, itu aja. Untuk satu tenda Bu itu berisi berapa orang, Bu? Satu tenda teh berisi ada 8 kakak, ada yang 10 kakak satu tenda itu. Gitu. Nah itu terdiri dari kampung mana saja Bu, bisa dijelaskan? Kampung Lemah Duhur RT 02 itu yang dari bawah ada lagi. Dari kampung Mekar Baru ya itu dari Mekar Baru ada. Oke, nah kemudian kesulitannya apa Bu? Ini kan terkait cuaca kan nggak menentu ya Bu, kadang panas, kadang hujan, itu bagaimana Bu? Kesulitannya itu air bersih gitu. Udah air bersih aja sekarang mah, air bersih. Kemudian ketika hujan bagaimana Bu? Hujan itu ya pada kebanjiran gitu. Iya kebanjiran aja gitu. Masuk ke dalam airnya, jadi anak-anak berkumpul di dalam gitu. Karena air itu terlalu masuk ke dalam. Gitu. Baik. Lalu bantuan apa saja yang sudah diterima sampai saat ini, Bu? Makanan, nasi siap saji, udah alhamdulillah kayak Indomie, beras, udah itu. Tadi saya lihat adik ini kan selalu digendong oleh ibu. Ini kenapa, Bu? Ini teh adiknya kayak trauma, nggak mau pulang ke rumah gitu, mungkin takut gitu ya. Jadi nggak mau pulang ke rumah.
Itu ya. Tapi Ibu Minar sudah mencoba untuk memeriksa kembali kondisi rumah, Bu? Udah meriksa tambah robohnya, mungkin ada kemarin ada gempa tambahan ya. Mungkin nambah itu rumah robohnya. Itu aja sih. Tapi semua keluarga selamat, Bu. Alhamdulillah selamat ya, Bu. Yang penting mah ini anak-anak takut pulang ini mungkin trauma mungkin ya. Itu aja. Kemudian selain air begitu, Bu, yang paling dibutuhkan saat ini apa, Bu? Karena kan saya melihat tidak ada MCK darurat di sini, Bu. Air sih sekarang mah yang dibutuhkan air bersih ya. Terkait dengan penggunaan toilet ini bagaimana, Bu? Toiletnya bergantian aja toiletnya di situ. Tadi kan saya melihat ada satu toilet saja. Iya, bergantian gitu. Oke, berarti hanya ada satu toilet yang berada di luar tenda pengungsian, di mana dari 57 kakak ini bergantian menggunakan situ. Kemudian Ada yang ke itu tuh ada ke air sana, yang ada itu di Salokan itu ada yang kalau ibu-ibu mah sama anak kecil di sini aja, kalau bapak-bapaknya ke sana gitu. Oke, baik, berarti informasi yang terbaru itu air dibendung sendiri sejak hari Senin begitu ya, Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Minar. Pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bu Minar terkait dengan kebutuhan utamanya memang adalah air bersih begitu. Dan saat ini di belakang saya ini tampak beberapa pengungsi yang sedang duduk santai di sini menikmati makanan begitu, di mana beberapa pengungsi ini juga masih mengalami trauma, dan juga tadi juga saya sudah berbincang bahwa masih trauma untuk kembali ke rumah begitu ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bu Eti, di mana Bu Eti ini menjadi salah satu korban gempa yang rumahnya roboh. Ya, paling parah. Perabot semua habis, hancur. Ketinggang itu runtuhan ke tangga gitu, Neng. Jadi rumpuhnya ke sini, ke saya, semua anak saya ketinggang runtuhan gitu, Neng. Semuanya. Tapi saya kan nggak ada di rumah lagi kerja gitu, Neng. Jadi anak saya tuh ketimbang runtuhan itu sirahnya rotok sakit, tapi ke dokter kan nggak mau gitu, Neng. Dari saya numpang di tenda-tenda sini sama Bu RT, bareng-bareng sama Pak RT gitu. Itu tenda sama Bu RT sama Pak RT gitu. Ya makan secukup-cukupnya, nggak kekurangan kalau makan mah gitu. Minum ada. Tuh, Neng. Tadi Ibu sudah sempat memeriksa kondisi rumah lagi, Bu, hari ini? Udah. Ke rumahnya di pojok, Di pojok, di belakang rumah orang gitu. Paling belakang. Jadi sempit di sini, sempit di sana sempit. Sempit gitu, nggak ada jalannya juga jalan kecil gitu. Oke, baik. Nah, saat ini bagaimana kondisi anak Ibu, Bu, yang tadi sempat terkena reruntuhan? Di temennya numpang di temennya, di bawah sama saya di tenda, nggak mau kalau mau lagu makan nyamperin ke sini, saya kasih di sini di Seskom buat makan ini. Kemudian ini kan sudah berada di tenda sejak hari Senin begitu ya, Bu. Ini begitu. kesulitan apa? Hari Senin gempa, terus langsung sama PRT, Pak RT suruh di sini aja, Mbak, jangan kemana-mana gitu. Ya saya nurut sama Bu RT sama Pak RT gitu. Ya udah saya ke sini aja gitu. Oke, baik. Lalu kemudian apa yang saat ini memang sangat Ibu butuhkan? Sangat saya butuhkan ya, mudah-mudahan rumah saya pengen dibangun deui, Neng. Begitu aja, di tempat tinggal saya pengen dibangun lagi gitu. Yang saya butuhkan cuma itu aja. Ya. Baik, terima kasih Bu Eti, semoga selalu dikuatkan. Ya. Bantuan betul, semoga segera ada. Langsung gitu. Amin, pengennya. amin. Saya langsung ke sini ke saya gitu. Mudah-mudahan Neng dari mana aja gitu yang bantu ke saya, pengen langsung ke saya gitu, Neng. Supaya saya bisa tempat tinggal, punya tempat tinggal gitu, Neng. Baik, semoga selalu dikuatkan Ibu. Iya, makasih ya, Neng. Amin. Oke, baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bu Eti, di mana Ibu Eti ini memang mengharapkan adanya bantuan dari rumahnya yang terdampak roboh, begitu mengharapkan tempat tinggal karena memang mengingat kondisi rumah Bu Eti ini sangat tidak bisa dijelaskan, maksud saya roboh dan amblas dan juga sudah rata dengan tanah begitu. Dan memang kondisi beberapa rumah yang ada di sini, kondisi rumah
warga yang mengungsi di sini itu bisa dikatakan amblas dan juga sudah tidak bisa untuk dimasuki lagi, atau mereka sudah tidak bisa mencari harta benda, memeriksa pakaian atau kebutuhan sehari mereka di rumah mereka sendiri. Dan saat ini juga salah satu yang tadi sudah saya sebutkan, salah satu kebutuhan utama dari warga yang mengungsi di sini, Naila, itu adalah air bersih. Tampak di depan saya. Ini adalah air yang mereka bendung sendiri sejak hari Senin. Air ini digunakan untuk kebutuhan ibadah, kemudian kebutuhan kamar mandi, dan juga sudah saya sebutkan tadi hanya ada satu toilet di mana itu digunakan oleh 57 kakak yang ada di tempat ini. Dan memang selain itu warga di sini mengharapkan adanya segera bantuan pemerintah untuk hunian mereka, karena tadi saya juga sempat mewawancarai beberapa warga mengatakan bahwa rumah mereka ini masih menyewa sehingga mereka bingung membayarnya bagaimana, dan juga untuk membayar tagihan dan lain-lain itu juga mereka bingung membayarnya bagaimana begitu, sehingga sampai saat ini mereka masih menunggu adanya bantuan dari pemerintah. Naila. Ya, Arbida, kebutuhan air bersih dikatakan sangat mendesak. Warga terpaksa menggunakan selokan. Tadi Anda katakan juga menyebabkan sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, batuk, dan demam. Sejauh ini apakah sudah ada bantuan dari pemerintah untuk tenaga kesehatan atau para relawan yang datang ke sana, Arbida? Baik untuk tenaga medis ataupun relawan memang sudah hadir di sini, namun untuk hari ini tidak tampak relawan ataupun tenaga medis yang hadir, sehingga belum mendapatkan informasi secara pasti untuk penanganan dari kesehatan para warga yang terdampak di tenda pengungsian hari ini. Begitu, Naila. Baik, Arbida Dono Semito, terima kasih atas informasi Anda melaporkan dari salah satu posko pengungsian terdampak gempa di wilayah Cianjur.